Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal Pak Purbaya mengatakan bahwa ekonomian kita ya semakin naik begitu kan. Ya tidak meroket langsung gini-gini begitu. Pernah dengar nggak ada orang mantan presiden yang mengatakan ekonominya akan meroket gini begitu kan? Siapa mereka begitu? Jadi saya nggak penting pernah jatuh, yang penting ke depan arahnya kemana. Karena akan lihat ke depan akan naik terus, bukan meroket. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, 2 bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru mulai. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November Desember gini-gini. Ngebut pak. Itu yang harus dirubah cara-cara seperti itu. Nampaknya Pak Purbaya ini sudah berani menyenggol-nyenggol itu begitu. Karena ya tidak mungkin ya semudah membolak-balik telapak tangan tiba-tiba meroket seperti ini begitu. Inilah salah satu pernyataan Pak Purbaya sambil tertawa. Mungkin ingat ya seorang joki pernah mengatakan akan meroket seperti ini katanya. Ya, gaya-gaya di Pak Purbaya ini adalah menunjukkan bahwa sikap ya gimana seorang mantan presiden ditirukan begitu oleh Pak Purbaya. Bukan meroket seperti ini, tapi naik seperti ini. Ngeri. Ini bagus ya. Ini bagus sebagai intermezzo aja begitu. Saya yakin bahwa perekonomian kita di era tangan Pak Purbaya ini begitu kan. Kalau Prabowo benar-benar mengawasi dan membersihkan orang-orang lama yang kemudian hanya memainkan seperti itu begitu, bisa ekonomi kita bisa naik begitu kan ya. Pertama efisiensi anggaran ya, terus kemudian yang tidak begitu produktif diambil begitu kan ya. Dan saya yakin bahwa ketika ada efisiensi kabarnya hampir berapa triliun ya yang kemudian diambil dan mungkin akan ditaruh di bansos atau bagaimana begitu kan. Tapi dengan pernyataan-pernyataan Pak Purbaya ini menunjukkan bahwa siyakin dan siyakin-yakinnya begitu kan ya. Walaupun sekarang coba kita lihat saja kereta cepat saling lempar. Wah, ya ini saling lempar tidak ada yang mau bayar kereta cepat. Siapa yang mau bayar? Kata Pak Purbaya begitu kan, ini kan di bawah Danantara, mereka harus bayar sendiri, jangan pakai APBN. Kata Luhut begitu, nggak ada yang minta bayar APBN, ini cuma restrukturisasi saja. Ya sama aja sebenarnya. Yang ketiga ya, Danantara, CEO Danantara mengatakan dividen BUMN bukan untuk bayar utang, ini semuanya untuk berinvestasi. Terus kata Jokowi tidak menjawab dan hanya tersenyum. Aduh, Jokowi ya. Gimana ini Jokowi begitu? Padahal ini kesempatan bagi seorang Jokowi begitu kan ya. Ya nanti ya lewat belakang sana sini intervensi kepada Presiden Prabowo janganlah ya. Pada hakikatnya ya dia serba kebingungan. Kereta cepat ini begitu kan, kalau tidak membayar hutangnya begitu, bisa saja ini disita. Bisa saja Cina ini mengambil tempat-tempat produktif begitu seperti apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD begitu. Ngeri kan? Makanya Presiden sangat gebet sekali begitu ya, sebagai wah ini negara maju dan sebagainya. Ternyata terkecoh dengan rayuan-rayuan Cina begitu. Coba kalau kita lihat ya, katanya membangun yang menghabiskan dana 5,5 miliar US dollar. Tapi nyatanya sampai sekarang 7 miliar US dollar. Bayangkan begitu kan ya, sehingga menjadi beban yang sangat luar biasa. Terkecoh kan pada akhirnya. Terus sekarang saling lempar lagi begitu kan ya. Ketua CBA mengatakan sindir Luhut bilang barang busuk, padahal dulu ya ketua proyeknya. Setelah mendapatkan manisnya ya, ketika ada pahitnya ya tidak mau tahu mereka ada apa begitu kan. Nah, ini ada 3 falsafah hidup yang dipegang ya erat orang Batak dalam hidup ya. Hamoron kekayaan ya, Hagabeon ya keturunan, dan Hasagopon kehormatan. Ya, melihat track record Opung selama ini, publik dapat menilai bahwa beliau adalah Batak yang telah apa ini begitu kan ya.
Ya nggak tahu, saya tidak tahu masalah soal seperti itu begitu. Tapi saya melihat dengan kebijakan-kebijakan yang ada begitu kan. Ya seharusnya kan ini kompak untuk membayar ini semuanya begitu. Ini ya salah satunya. Pendukung Jokowi pasti nggak suka ini. Dan bahkan ini salah satunya. Coba kita lihat saja ya. Komprasi 5 proyek kereta cepat. Coba bayangkan. Hus begitu kan 142 km Jakarta Bandung mendapat membangun 7,3 US dollar ya miliar begitu kan ya 7,3 US dollar ya. Ini masih melihat dengan apa yang kemudian perbandingan begitu kan. Terus kemudian LGV Madiratnin ya 204,5 US dollar ya. Terus kemudian Almorak ya 2,5 US dollar begitu kan, 2,27 dolar US dollar. Dan kemudian Hangzhou Wenzhou ya 1,3 US dollar. Nah, inilah kemudian rentetan ya komparasi soal hutang kereta cepat. Ini tinggi sekali begitu kan ya dibandingkan negara-negara lain. Dan sekarang 7,3 miliar US dollar begitu itu menandakan bisa 108 miliar begitu kalau dirupiahkan begitu kan ya, triliun begitu, maaf triliun kalau diuangkan di situ begitu. Nah sekarang ketika Jokowi ditanya soal itu mengatakan ya tersenyum sana sini begitu kan, yang mana aku tahu. Ini kan menurut saya pribadi ada suatu hal yang kemudian nuansa-nuansanya salah begitu. Seharusnya ini kesempatan bagi seorang Jokowi begitu kan ya. Kesempatan bagi seorang Jokowi. Ya mau bagaimana lagi kalau sudah seperti ini. Ada yang mengatakan juga kerja Purbaya sudah terbilang bagus. Tapi kalau masih ada 3 orang ini nggak mungkin katanya begitu kan ya. Untuk maju dan sebagainya. Apakah benar seperti itu begitu? Nah, saya pribadi menganggap bahwa harus ada investigasi secara matang begitu. Siapapun orangnya begitu. Nah, saya pribadi harus audit, melihat ya kereta cepat ini harus diaudit betul begitu. Nah, aparat penegak hukum ya, baik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK maupun Kejaksaan Agung harus melakukan penyelidikan terhadap perencanaan dan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau HUS ini untuk menghindari persoalan-persoalan ya tersebut dan tidak berkembang menjadi wacana politis ya dan kontraduktif dan kontraproduktif begitu kan. Saya setuju dengan itu begitu. Menurut koordinator simbol aktivis angkatan 98 alias Siaga ya 98 Hasanuddin juga mengatakan bahwa tidak sepatutnya dilihat secara negatif dan politis ya. Itu kita harus tahu begitu di dalamnya seperti apa begitu. Ya takut nanti begitu ada nuansa-nuansa markup-nya, ada dugaan markup-nya seperti apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD begitu kan. Makanya kita harus ada investigasi secara mendalam. Siapa tahu nanti begitu kan ya. Karena ini anggaran begitu luar biasa. Sedangkan Cina untuk membangun kereta cepat begitu kan. Dengan ketentuan-ketentuan Cina. Itu kabarnya tidak sampai berapa miliar dan sebagainya per kilometer. Tapi di Indonesia kok 2 kali lipat dan sebagainya begitu. Nah. Dan disinilah begitu kan ya. Respon Pak Purbaya, Luhut dan Danantara mengatakan bahwa kalau ini menggunakan APBN saya kira agak jauh begitu kan ya. Karena itu adalah uang rakyat. Danantara juga mengatakan seperti itu begitu. Saya kira dividen dari Danantara itu kabarnya mencapai 90 triliun per tahun begitu. Saya kira untuk melunasi hutang-hutangnya sangat mudah begitu kan ya. Tapi pertanyaannya sekarang apakah kereta cepat ini cukup baik dan sekarang penumpangnya satu hari mencapai 2.000 dan sebagainya begitu kan ya. Menteri Keuangan Pak Purbaya Dusudewa ini memastikan bahwa Badan Pengelolaan Investigasi Daya Anggaran Nusantara begitu kan BPI Danantara memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk membayar hutang kereta cepat Jakarta Bandung tanpa perlu mengandalkan dari anggaran pendapatan negara ya belanja negara yakni APBN. Karena kepastian itu disampaikan Pak Purbaya menghadiri rapat ya bersama dengan jajaran direksi Danantara. Tidak perlu begitu kan ya. Nah tujuannya sekarang kalau Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kapresnya ya apa yang harus kita bayar begitu. Solusinya apakah itu begitu. Padahal itu alternatif begitu kan ya. Ya kalau bisa cari solusi dong. Ya masa Luhut ya tidak mau cari solusi begitu kan. Masa dipasrahkan kepada Danantara? Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya begitu. Jadi
inilah kalkulasi sekarang kalau tidak mendengarkan kata Pak Jonan, pada akhirnya ambiar ya, pada akhirnya ambiar di situ begitu. Coba kita baca lagi ini. Juga mengatakan di mana Danantara akhirnya menunjukkan komitmen untuk menanggung kewajiban ya pembayaran hutang kereta cepat Cina. Menurut Pak Purbaya Danantara berpotensi menerima dividen dan sebagai BUMN dengan total nilai mencapai 80 triliun ya per tahunnya. Dengan sumber dana besar itu yang menilai kemampuan Danantara untuk mencicil utang sebesar 2 triliun per tahun kepada pihak Cina tidak akan menjadi ya persoalan yang sangat serius. Tapi hati-hati betul begitu kan ya. Danantara itu juga kan bagian dari berada di atas atau di bawah di atas BUMN begitu kan. Artinya para BUMN berada di situ begitu. Namun dan memastikan bahwa kewajiban pembayaran tetap menjadi tanggung jawab Danantara sebagai badan investasi negara yang memegang ya portofolio strategis. Ya, sebelumnya isu mengetahui rencana yang menggunakan APBN untuk pembayaran utang kereta cepat atau WUS menuai sorotan publik dan bahkan Pak Purbaya ini menolak begitu kan. Ngapain ya menggunakan APBN? Karena ini adalah uang rakyat begitu. Pak Purbaya lebih melihat bagaimana potensi strategis di daerah-daerah yang kemudian sekarang dipotong begitu kan ya. Kalau ini lama-kelamaan dipakai dengan kereta cepat, bagaimana pembangunan daerah? Lama-lama tidak ada reaksi begitu kan bahwa di era Presiden Prabowo bisa bangun apa begitu. Kan itu pertanyaannya. Jadi masyarakat sekarang ini lagi percaya terhadap Pak Purbaya begitu. Semoga saja ini ada investigasi ya, ada audit begitu biar menemukan titik temu begitu. Tapi kalau nyatanya nanti tidak bisa diaudit ya sayang kalau ada dugaan-dugaan markup yang sangat luar biasa begitu. Makanya dugaan-dugaan ini muncul begitu. Dugaan-dugaan sana sini muncul. Saya meyakini betul bahwa ini harus benar, hati-hati betul ya. Artinya harus dilihat begitu kan ya, harus dilihat. Makanya dengan adanya seperti ini orang-orang akan menunjukkan kalau diaudit bisa menemukan titik temu itu begitu kan ya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu. Pak Purbaya turun ya dari langit. Dia staf ahli Menko Maritim Luhut diangkat jadi kepala LSP oleh Jokowi. Orang-orang yang kalian sebut trio berperan mati-matian ingin memenangkan Prabowo. Lu dulu kemana? Ini salah satu komentar netizen. Biasalah dalam dunia politik begitu. Ada pro dan kontra. Wajar begitu kan ya. Ya ini yang dikritik ini masalah soal kebijakan begitu kan. Masalah kebijakan-kebijakan yang ada. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hordari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.